Desa Kebonduren memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian dengan luasan sawah sekitar 193 hektar, dengan komoditas meliputi padi, jagung, dan hortikultura. Sektor peternakan juga cukup berkembang dengan ternak yang diusahakan seperti ayam petelur, kambing atau domba, dan sapi. Di Desa Kebonduren juga terdapat pelaku usaha UMKM yang mulai berkembang dengan produk kuliner seperti aneka keripik, roti, kue basah atau kering, es krim, dan makanan tradisional. Akses reforma agraria dilaksanakan dengan beberapa tahapan atau kegiatan, yaitu yang pertama penyuluhan. Yang kedua, untuk pemanfaatan tanah, yaitu sebanyak 413 responden digunakan sebagai rumah dan perkarangan, 171 responden sebagai sawah, 9 responden digunakan tempat usaha, dan 7 responden untuk peternakan. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan responden meliputi petani 364 responden, peternak 135 responden, dan pelaku UMKM 101 responden. Yang keempat, kelompok usaha. Mayoritas responden tidak tergabung ke dalam kelompok usaha, yaitu 459 responden. Hanya 128 responden tergabung dalam kelompok tani makmur abadi. Dan kelompok wanita Tani Putri Abadi sekitar 15 responden. Yang kelima, penghasilan. Penghasilan responden yaitu sebanyak 64 responden berpenghasilan kurang dari 1 juta. 521 responden berpenghasilan 1 juta sampai 3 juta. Dan 15 responden berpenghasilan lebih dari 3 juta. Pendampingan. Pendampingan yang pertama adalah pendampingan kawasan rumah pangan lestari KRPL. Pendampingan ini bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ponggok dengan memanfaatkan lahan perkarangan sebagai ketahanan pangan keluarga. Pendampingan selanjutnya adalah sosialisasi legalisasi usaha dan teknik pemasaran yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan penanganan akses reforma agraria oleh File Staf Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur berupa pemetaan sosial tahap kedua kepada 23 sampel peserta kegiatan penanganan akses tahun 2021. Kegiatan penanganan akses reforma agraria tahun 2023 hasil infrastruktur pendukung yang dibutuhkan yaitu sarana produksi bagi pelaku usaha UMKM, penambahan saluran irigasi, perbaikan ruas jalan, dan pembangunan tanggul penahanan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kebonduren menyampaikan terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Blitar yang telah memilih desa kami, Desa Kebonduren, sebagai lokasi penanganan akses reforma agraria. Dengan adanya pendampingan usaha tersebut dari BPN, pelaku usaha UMKM di desa kami dapat mengurus legalisasi usaha seperti NIB, sertifikat halal, dan juga mendapatkan banyak pelatihan seperti manajemen usaha dan pengemasan serta pemasaran digital. Semoga kerjasama dengan BPN dapat berlanjut dan dapat mengembangkan sektor usaha yang lain seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penanganan akses reforma agraria Kabupaten Blitar di Desa Kebonduren memberikan beberapa dampak berupa akses masyarakat terhadap sumber-sumber pengembangan usaha melalui peningkatan keterampilan, akses pemasaran yang lebih luas, kepemilikan legalitas usaha, untuk meningkatkan nilai ekonomi produk dan usaha, dan tentunya menjadi lokasi prioritas pendampingan bagi pemerintah daerah Kabupaten Blitar bersama-sama dalam naungan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Blitar. Semoga Desa Kebonduren bisa terus berkembang dan mencapai kemandirian.